Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau rasa cemas dan takut yang selama ini kamu rasain, itu sebenarnya bukan punya kamu? Gimana kalau itu cuma sebuah program usang yang tanpa sadar keinstall di otak kamu sejak kecil? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bongkar cara untuk ngerisetnya. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak tiba-tiba aja jantung berdebar, pikiran jadi kalut, padahal yang nggak ada apa-apa yang jelas-jelas ngancem? Rasanya tuh kayak ada alarm di dalam diri yang nyala terus, tapi kamu nggak tahu gimana cara matiinnya. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, ini dia nih idenya. Perasaan itu emang kerasa nyata banget, tapi ada kemungkinan itu bukan reaksi asli kamu terhadap situasi sekarang. Bisa jadi, itu tuh cuma gema dari masa lalu, sebuah program lama yang jalan otomatis di latar belakang pikiran kamu. Oke, biar gampang ngertinya, kita pakai perumpamaan sederhana aja ya. Anggap aja otak kita ini kayak smartphone paling canggih sedunia. Ada hardware-nya, ada sistem operasinya, dan tentu aja ada aplikasi-aplikasinya. Pertanyaannya, kebayang nggak apa jadinya kalau smartphone ini penuh sama aplikasi sampah yang bikin boros baterai? Disinilah analoginya jadi pas banget. Hardware itu ya otak fisik kita. Sistem operasi atau OS-nya, nah ini dia, pikiran bawah sadar kita yang ngejalanin 88% hidup kita secara otomatis. Terus, aplikasi sampah ini apa? Ini adalah program-program ketakutan yang diinstal bertahun-tahun lalu. Program kayak, jangan coba-coba nanti gagal, atau dunia ini bahaya. Aplikasi ini jalan terus di belakang layar, nyedot energi mental kita tanpa kita sadar. Terus, pertanyaannya, dari mana sih semua aplikasi ini datang, dan kapan persisnya diinstal? Jawabannya ada di fase paling ajaib, sekaligus paling rentan dalam perkembangan kita sebagai manusia. Fase pengunduhan bawah sadar. Nah, ini dia periode emasnya, usia 0 sampai 7 tahun. Di masa ini otak kita itu kayak spons super, nyerap semua informasi dari lingkungan tanpa filter sama sekali. Aturan, keyakinan, cara ngerespon dunia dari orang-orang di sekitar kita, semuanya langsung ke-download dan jadi fondasi kepribadian kita. Kalau dari sisi sainsnya nih, ini kejadian karena otak anak kecil itu dominan beroperasi di gelombang theta. Kondisinya itu mirip-mirip hipnotis lah. Nggak ada tuh suara di dalam kepala yang nanya, tunggu dulu, ini beneran nggak sih? Semua yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasain langsung diterima sebagai kebenaran dan diinstal ke sistem operasi kita. Jadi, siapa dong programmer utama kita? Ya tentu aja orang-orang terdekat, orang tua, keluarga, guru, dan lingkungan tempat kita besar. Penting buat kita ingat, mereka seringnya nggak ada niat jelek loh. Mereka cuma nerusin warisan tak sengaja, program yang mereka terima juga waktu mereka kecil. Nah, ini poin yang dalam banget. Coba deh kita renungin bareng. Anak-anak itu ngerekam semuanya, termasuk emosi. Jadi kalau kita tumbuh besar ngelihat orang tua yang selalu cemas soal uang atau masa depan, kita secara nggak sadar ngekopi emosi itu dan ngepastenya ke dalam sistem kita. Jadi bisa aja kecemasan yang kita rasain hari ini, itu cuma rekaman ulang emosi mereka puluhan tahun yang lalu. Terus, apa dong dampaknya kalau kita udah gede, tapi masih ngejalanin program-program usang ini? Nah, ini akan menciptakan yang namanya langit-langit kaca. Langit-langit kaca ini tuh kayak tembok nggak kelihatan, tapi kerasa banget nyatanya. Secara sadar, kita pengen dapat promosi, pengen mulai bisnis, pengen lebih pede. Tapi tiap kali kita mau melangkah, rasanya kayak ada yang nahan. Nah, itulah program lama kita yang teriak dari dalam. Awas, jangan maju, bahaya. Lihat deh, di sini kelihatan banget kan betapa kacaunya perang batin ini? Pikiran sadar kita itu si pengemudi yang udah siap tancap gas. Tapi si mesin, yaitu pikiran bawah sadar kita, malah nginjek rem sekuat tenaga karena masih ngejalanin program bahaya dari masa lalu. Hasilnya, ya kita stuck, frustrasi, nggak maju-maju. Oke, kita udah ngerti masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Solusinya gimana? Kabar baiknya, dan ini kabar super baik, program ini bisa di-reset. Dan langkah pertamanya adalah dengan ngelatih diri kita jadi sang pengamat. Ini adalah kesadaran yang bisa ngubah segalanya. Kamu bukan program ketakutan itu. Kamu juga bukan pikiran kamu. Kamu adalah kesadaran yang ngamatin pikiran itu. Kamu itu pemilik smartphone-nya. Dan sebagai pemilik, kamu punya kuasa penuh buat milih aplikasi mana yang mau dijalanin dan mana yang harus di-uninstall. Caranya simple, tapi emang butuh dilatih. Pertama,
Pas rasa takut itu muncul, berhenti sebentar terus identifikasi. Tanya deh ke diri sendiri. Tunggu, ini suara siapa ya? Ini beneran suara saya? Atau ini rekaman suara ayahku yang selalu khawatir? Kedua, ciptakan jarak. Lihat pikiran itu kayak awan yang lewat di langit aja. Kamu nggak perlu ikut terbang bareng awan itu. Ketiga, ambil lagi kendali kamu. Bilang dalam hati, "Oke, makasih infonya, tapi itu cuma rekaman lama. Sekarang, saya yang pegang kendali." Jadi, menjadi pengamat itu langkah pertamanya untuk nge-uninstall program lama. Begitu kita berhasil bikin jarak, nah, saatnya kita isi ruang kosong itu dengan program baru yang kita pilih secara sadar. Dan ini bukan cuma omong kosong motivasi loh, ini sains. Namanya neuroplastisitas. Artinya, otak kita itu nggak kaku kayak batu. Dia bisa berubah, bisa ngebentuk jalur-jalur syaraf baru, dan intinya bisa nge-update softwarenya. Program lama yang udah nancep puluhan tahun pun bisa ditulis ulang. Perubahan itu benar-benar mungkin. Pesan kuncinya jelas banget di kutipan ini. Mustahil kita bisa nyampe ke tujuan baru kalau kita masih terus-terusan ngelihat peta lama yang isinya tanda bahaya yang udah nggak relevan. Udah saatnya kita dengan berani ngelipat peta usang itu, berhenti ngebiarin rekaman masa lalu ngatur langkah kita, dan mulai nulis babak baru dalam cerita hidup kita. Jadi, aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungin. Kalau hari ini kamu bisa nge-install satu program baru ke dalam pikiran kamu, entah itu program "Aku Cukup Baik", "Aku Berani Mencoba", atau "Aku Layak Bahagia", program apa yang bakal kamu pilih? Coba deh pikirin baik-baik. Karena yang nulis naskah baru itu, ya kamu sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.